Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 3 yang meranggotakan Ratri Aulia Ramadhani, Sandi Taulani, Sare Novianti Sibarani, Syifa Kalia Putri Artari, Wijidewi Fitriani, dan Zuhdi Rizal Utama. Kami akan mempresentasikan berbagai permasalahan di daerah Papua yang kami angkat dan upaya penyelesaiannya. Mengapa kami memilih wilayah Papua untuk dijadikan topik? Alasan kami memilih wilayah Papua sebagai topik yang kami ulas karena permasalahan di Papua dari awal pemerintahan atau awal berdirinya NKRI sampai saat ini belum kunjung terselesaikan. Maka dari itu, topik ini kami angkat barangkali bisa memberikan pencerahan ke depannya dalam rangka penyelesaian permasalahan di tanah Papua. Kelebihan-kelebihan dari wilayah ini yaitu, yang pertama, dalam kasus lokal tidak lagi harus menunggu keputusan dari pusat. Dengan adanya otonomi daerah khusus, Papua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cepat dan tepat. Yang kedua, akselerasi pembangunan menjadi langkah yang strategis yang dilaksanakan sesuai dasar hukum otonomi daerah. Hal ini melihat secara geografi dan kompleks sosial yang tinggi. Kerap kali pembangunan di Papua terkendala, dengan adanya otonomi daerah khusus menjadi tertangani. Yang ketiga yaitu, dua provinsi paling timur Indonesia itu memiliki kekhasan tersendiri. Salah satunya yaitu Papua yang mempunyai sebuah lembaga negara yang khas dan hanya ada di sana, yaitu Majelis Rakyat Papua atau MRP, dan Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB adalah lembaga di tingkat provinsi yang merupakan representasi kultural orang asli Papua atau OAP. Lembaga ini punya tugas dan wewenang tertentu yang diatur undang-undang. 4. Wilayah kaya sumber daya alam di ujung timur Indonesia. Terletak di ujung timur Indonesia, Provinsi Papua terkenal kaya akan sumber daya mineral logam seperti tembaga, emas, dan perak. 5. Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Ini dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua bagian penting dari Indonesia. Permasalahan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang demonstrasi besar-besaran tolak rasisme pada tahun 2019. Puluhan mahasiswa dan pelajar Papua yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Pelajar Papua Jember menolak segala bentuk tindakan rasisme kepada warga Papua dengan melakukan demonstrasi di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur. Mahasiswa dan pelajar Papua Jember membawa sejumlah poster diantaranya bertuliskan, "Saya manusia, bukan monyet. Ingat, manusia diciptakan Tuhan bukan dari binatang, dan stop rasisme terhadap mahasiswa Papua." Menurutnya, perlakuan diskriminasi rasisme sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2017 dan eskalasi represifnya semakin meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Bahkan ruang demokrasi diberanguskan. Kemudian gerakan mahasiswa Papua dibenturkan dengan ormas reaksioner. Ia mengatakan pihaknya menolak semua bantuan yang berbau politis yang diberikan oleh siapapun dan dari manapun, serta menolak kunjungan Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ke Jawa Timur. Hamjek Kogoya juga menyerukan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB segera jamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelajar dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia. Ada 4 upaya pencegahan dari pemerintah, yaitu 1. Memberi pasal atau sanksi terhadap orang yang melakukan rasisme terhadap Papua. 2. Pemerintah bisa melakukan perencanaan jangka panjang untuk membangun masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menekankan pendekatan budaya. 3. Memperkuat eksistensi kelompok-kelompok perjuangan bersenjata masyarakat Papua yang diberi label sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata. 4. Melanggengkan ideologi pro-kemerdekaan Papua yang diorganisasi oleh OPM di luar negeri dan meningkatkan militansi jaringan gerakan masyarakat dan mahasiswa anti-Jakarta seperti jaringan KNPB dan AMP. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu, yang pertama, masyarakat harus bisa melihat segala hal dari sudut pandang orang lain, seperti apa yang mereka rasakan bila berada dalam posisi tersebut. Yang kedua, menyadari bahwa setiap orang berbeda, jadi masyarakat tidak akan terjebak dalam stereotip. Yang ketiga yaitu mengedukasi diri dengan membaca buku yang berkaitan dengan perbedaan dan juga toleransi. Yang terakhir, tidak menghubungkan tindakan kejahatan atau kesalahan dengan golongan tertentu. Pada tanggal 19 September 2020 terjadi pembunuhan seorang pendeta oleh TNI di Hitadipa, Papua. Pendeta Yeremia Zanambani dibunuh oleh salah satu anggota TNI di kandang babi miliknya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya.
Ia ditemukan dalam keadaan tersungkur dengan luka tembak di tangan kiri atas dan luka tikam di bagian leher belakang. 6 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya kepada sang istri. "Orang yang kita kasih makan yang tembak dan ditikam," ucap Pendeta Yeremia. Pada awalnya, masalah ini dimulai ketika terjadi penembakan terhadap pasukan TNI di Suga Palama pada tanggal 17 September 2020 pukul 12 WIT, menyebabkan satu anggota TNI meninggal dunia dan salah satu senjata diambil oleh anggota separatis bersenjata. Lalu pimpinan pasukan TNI mengirimkan pesan agar senjata tersebut segera dikembalikan. Namun, pesan tersebut disertai ancaman bahwa jika dalam waktu 2 hari senjata tersebut tidak dikembalikan, maka Hitadipa akan dibom dan dilakukan operasi penumpasan warga. Kejadian ini menimbulkan berbagai kerusakan fasilitas umum di Hitadipa dan pertumpahan darah baik pasukan TNI, penduduk Hitadipa, dan pendeta. Latar belakang dari peristiwa ini adalah minimnya komunikasi yang baik antara aparat dan penduduk di Hitadipa, serta tujuan TNI dalam meredakan gerakan separatisme di Papua. Pendeta Yeremia dikenal sebagai sosok yang memiliki peran sangat penting di Hitadipa. Perannya aktif sebagai perantara komunikasi antara penduduk di Hitadipa dengan aparat militer. Perannya pun sebagai penolong orang-orang di sekitarnya, tak terkecuali anggota-anggota yang berkaitan erat dengan pro kemerdekaan Papua. Semua masalah ini dimulai dengan adanya gerakan separatisme. Sejak 2016 hingga saat ini, semakin banyak TNI yang dikerahkan dalam meredakan gerakan separatisme di Papua. Masalah ini pun terus berlanjut menjadi lebih intens dikarenakan perlawanan masyarakat Papua kepada aparat militer, yang mengakibatkan TNI harus melakukan tindakan tegas bersenjata demi meredakan konflik dan gerakan separatisme. Berikut adalah upaya-upaya pencegahan yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain, yang pertama menjalin hubungan baik dengan menjaga komunikasi dengan baik terhadap masyarakat untuk meminimalisirkan kesalahpahaman yang terjadi. Yang kedua, memberi perhatian lebih kepada masyarakat Papua dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar tidak ada terjadinya gerakan separatisme. Yang ketiga adalah pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban, serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Yang keempat adalah peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. Yang terakhir adalah pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni menghargai dan menghormati perbedaan yang ada antara suku dan bangsa untuk mencegah perpecah belahan, ikut serta dalam membantu kesejahteraan masyarakat Papua seperti memberikan tenaga, panganan sandang, menciptakan rasa saling percaya, penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai. Tragedi Universitas Cendrawasih, Papua. Pada 16 Maret 15 tahun lalu, kerusuhan berdarah terjadi di depan kampus Universitas Cendrawasih Abepura, Jayapura. Peristiwa disebut dikenal dengan nama Uncen Berdarah. Peristiwa berdarah itu bermula ketika ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih melakukan aksi demo menolak keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua. Namun, demo yang digelar selama 3 hari sejak 14 Maret 2006 itu berujung rusuh pada 16 Maret 2006. 4 orang polisi dan seorang anggota TNI menjadi korban. Tuntutan pendemo kala itu adalah meminta PT Freeport Indonesia ditutup. Kala itu, pendemo ingin bertemu dengan Panglima Komando Daerah Militer 17 Trikora kala itu, Mayor Jenderal George Toisuta, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Tommy Tejo Kobus, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Agus Alwe Alwa, serta manajemen PT Freeport. Akibat demonstrasi tersebut, kegiatan belajar mengajar di kampus Uncet menjadi lumpuh. Bentrok antara mahasiswa Universitas Cendrawasih dengan polisi mulai terjadi pada Kamis 16 Maret 2006 pagi. Bentrok dipicu saat polisi membongkar ban-ban bekas dan pepohonan yang digunakan untuk menutup jalur jalan Abipura Sentani. Pembongkaran itu membuat mahasiswa emosi. Bentrokan berdarah pada Kamis 16 Maret 2006 disebut sebagai puncak protes terhadap operasi penambangan emas PT Freeport di Timika.
Kerusuhan terjadi pada pukul 12.15 waktu Indonesia Timur. Saat itu ada beberapa pendemo yang melempar batu dan botol ke arah aparat yang sedang bernegosiasi dengan Ketua Front Opera Kota Jayapura, Arnoldus Omba, dan Sekjen Front PPRA PB, Selpius Bobi. Ketika negosiasi terjadi, pendemo memblokir jalan. Aparat dengan pakaian anti huru-hara jalan berbaris dan berusaha mendesak massa. Upaya polisi membubarkan massa yang menutup jalan menuju bandar udara mendapat perlawanan. Korban jiwa pun tak terhindarkan. Dari permasalahan tersebut diharapkan adanya upaya-upaya dari pihak masyarakat maupun pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat bisa berupa memberikan usul kepada pemerintah supaya aparat keamanan tidak melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa karena mereka menyuarakan aspirasi masyarakat Papua. Yang kedua, masyarakat bisa membantu agar kedua belah pihak bisa menahan diri dan menghindari tindakan kekerasan yang merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, masyarakat bisa membantu suasana di wilayah Papua supaya kondusif. Jadi masyarakat lainnya tidak terprovokasi dengan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat bisa menjaga kestabilan keamanan. Lalu, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah bisa berupa yang pertama, memberikan himbauan terhadap mahasiswa agar dalam berdemonstrasi tidak anarkis. Yang kedua, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan Freeport dengan cara berdialog dengan mahasiswa agar mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasinya murni untuk mengusulkan kesejahteraan masyarakat, tidak ditunggangi kepentingan lain. Lalu yang ketiga, pemerintah memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak dari kegiatan PT Freeport. Yang keempat, secara politis, pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dan yang kelima, pemerintah memberikan sanksi atau tindakan terhadap aparat keamanan yang melanggar HAM berat karena Indonesia telah meratifikasi Konvensasi Internasional tentang HAM, Hak Asasi Manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Beli jajanan di warung Pok Betty. Cakep. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.